Semut adalah makhluk hidup dengan populasi terpadat di dunia. Perbandingannya, untuk setiap 700 juta semut yang muncul ke dunia ini, hanya terdapat 40 juta kelahiran manusia. Semut merupakan salah satu kelompok yang paling sosial dalam genus serangga dan hidup sebagai masyarakat yang disebut koloni yang terorganisasi luar biasa baiknya. Tatanan organisasi mereka begitu maju sehingga dapat dikatakan dalam segi ini mereka memiliki peradaban yang mirip dengan peradaban manusia. Sejak dulu konsep tatanan masyarakat manusia didasarkan pada persaingan dan kepentingan individu. Tatanan sosial yang sempurna tidak mungkin tercapai. Sementara semut-semut telah menjalani sistem sosial yang ideal bagi mereka selama jutaan tahun yang lalu hingga hari ini. Semut hidup berkoloni, dan di antara mereka terdapat pembagian kerja yang sempurna. Jika diteliti, kita dapati sistem mereka memiliki struktur sosial yang cukup menarik. Mereka pun mampu berkorban pada tingkat yang lebih tinggi daripada manusia. Salah satu hal yang paling menarik dibandingkan manusia, mereka tidak mengenal konsep semacam diskriminasi kaya miskin atau perebutan kekuasaan. Banyak ilmuwan yang bertahun-tahun melakukan penelitian mendalam tak mampu menjelaskan perilaku sosial semut yang begitu maju. Sungguh sulit menjelaskan bagaimana semut-semut ini mempertahankan ketertiban tanpa masalah, mengingat luasnya tempat tinggal mereka. Harus diingat, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial, bahkan di negara beradab dengan sedikit penduduk pun, diperlukan berbagai kekuatan keamanan. Diperlukan pula staf administrasi yang memimpin dan mengelola unit-unit ini. Kadang-kadang ketertiban pun tidak dapat dijaga tanpa timbul masalah, meski telah diupayakan sekuat tenaga. Namun koloni semut tidak memerlukan polisi, satpam, hansip, atau bahkan panser. Dan mengingat tugas sang ratu yang kita anggap sebagai pemimpin koloni mereka, ternyata hanya bertugas melestarikan spesies saja. Semut-semut ini sebenarnya tidak punya pemimpin atau penguasa. Jadi di antara mereka tidak ada hierarki berdasarkan rantai komando. Lalu siapa yang menentukan ketertiban ini dan menjaga keberlanjutannya? Sebagian koloni semut begitu padat populasinya dan begitu luas daerah hidupnya. Mereka juga lari dari bahaya.
koloni semut tanpa kecuali tunduk pada sistem kasta secara ketat. Sistem kasta ini terdiri atas 3 bagian besar dalam koloni. Di antara semut pekerja dan prajurit juga ada subkelompok. Subkelompok ini disebut budak, pencuri, pengasuh, pembangun, dan pengumpul. Setiap kelompok memiliki tugas sendiri-sendiri. Semua serangga melewatkan sebagian besar waktunya mencari makan. Mereka mencari makanan dan makan. Lalu mereka lapar lagi dan kembali pergi mencari makan. Pada semut, kita melihat bahwa Allah pun telah mengilhami mereka dengan tatanan sosial dan mereka menurutinya secara mutlak. Karena itulah setiap kelompok semut melaksanakan tugasnya secara sempurna dan dengan kepasrahan mutlak dan tidak menuntut lebih. Dan inilah hukum alam. Di alam tidak ada pertarungan untuk kelangsungan hidup yang acak dan kebetulan, seperti yang diklaim oleh evolusioner. Di masa dulu pun tidak demikian. Sebaliknya, semua makhluk hidup memakan makanan yang ditentukan untuk mereka dan melakukan tugas yang ditugaskan Allah kepada mereka. Karena tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Dan sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, bagaimana makhluk ini membentuk tatanan seperti itu? Mungkinkah makhluk mungil yang berat sel saraf dari 1 juta ekornya hanya 20 gram saja telah mengambil keputusan untuk bersosialisasi dalam kelompok secara kebetulan? Lalu, bagaimana sistem kasta muncul dari pergumulan ini?